Prediksi line up Timnas Indonesia versus Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Maarten Paes masih jadi andalan. Timnas Indonesia lawan Australia, Ragnar Oratmangoen sungguh yakin kami sangat bisa menang. Dari 800 miliar rupiah dana operasional yang dibutuhkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bicara belak-belakan soal pengeluaran terbesar buat Timnas Indonesia. Kata Mes Hilgers dan Liano Reijnders saat jalani latihan perdana di Timnas Indonesia. Kapten Australia waspadai Timnas Indonesia, teror supporter fanatik di stadion jadi perhatian khusus. Mes Hilgers buka-bukaan kenapa akhirnya pilih Timnas Indonesia meski sempat menolak. Satu striker sembuh dari cedera, Timnas Indonesia semakin kuat lawan Australia. Ragnar Oratmangoen sempat bingung pasca cetak gol ke gawang Arab Saudi karena Sandy Walsh selebrasi duluan. Janji Mes Hilgers di Timnas Indonesia, kita akan ke Piala Dunia, tetap jaga semangat. Komentar dan janji setia Jay Idzes usai dipercaya jadi kapten Timnas Indonesia. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Maarten Paes masih jadi andalan. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Usai menahan imbang Timnas Arab Saudi dengan skor 1-1 di laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia harus langsung mengalihkan fokusnya. Sebab hanya berselang 4 hari kemudian skuad Garuda akan melakoni laga kedua grup C. Kali ini, Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah. Mereka akan menjamu Timnas Australia yang baru saja kalah dari Bahrain di laga perdana grup C dengan skor 0-1. Tentunya pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bertekad mendulang hasil manis dalam laga ini. Tak ayal para pemain terbaik siap diturunkan sejak awal laga. Shin Tae-yong diprediksi akan memainkan pola 3-4-3. Sosok penjaga gawang naturalisasi Timnas Indonesia, Maarten Paes, diyakini akan kembali diandalkan. Pasalnya, Paes sukses bekerja apik dalam penampilan debutnya bersama Timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Dia berhasil melakukan serangkaian penyelamatan ciamik, termasuk menghalau tendangan penalti pemain Arab Saudi. Kemudian, di lini belakang, 3 bek siap diandalkan. Mereka adalah Jay Idzes, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Ketiga pemain ini juga bekerja tak kalah apik saat melawan Arab Saudi. Jay Idzes sendiri yang dipercaya jadi kapten bekerja ciamik. Lalu di lini tengah ada Asnawi Mangkualam, Calvin Verdonk, Nathan Chu Aon, dan Tom Haye yang diprediksi akan jadi andalan Shin Tae-yong. Terakhir di lini serang, Rafael Struijk,
Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen akan jadi andalan. Ragnar Oratmangoen sendiri bekerja apik saat melawan Arab Saudi hingga bisa mencetak gol. Dia membobol gawang Arab Saudi pada menit ke-19 hingga membawa skuad Garuda membuka keunggulan lebih dahulu. Berikut prediksi line up Timnas Indonesia versus Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia skema 3-4-3 Maarten Paes, Jay Idzas, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Calvin Verdon, Nathan Chu Aon, Tom Haye, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Timnas Indonesia lawan Australia, Ragnar Oratmangoen sungguh yakin kami sangat bisa menang. Winger Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen optimis bisa mengalahkan Australia. Indonesia dan Australia akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 September. Duel ini diprediksi akan semakin sengit karena skuad Garuda dalam tren positif. Di sisi lain, Australia baru saja tumbang melawan Bahrain. Dukungan penuh supporter tuan rumah diharapkan bisa semakin menambah motivasi kepada semua pemain Indonesia. Ragnar Oratmangoen menjelaskan ruang ganti timnas dalam kondisi positif. Semua pemain berambisi untuk bisa mendapatkan hasil terbaik saat melawan Australia. Mereka yakin bisa menang pada pertandingan tersebut. Selain itu, pasukan Shin Tae-yong siap memberikan segalanya di lapangan. Saya pikir kami sangat yakin bisa menang. Kami bermain di kandang sendiri, sebuah keuntungan besar bagi kami. Pemain FCV Dender ini melanjutkan bahwa skuad Garuda tidak boleh lengah. Kekalahan di laga sebelumnya membuat Socheroos semakin berbahaya. Mereka akan berjuang keras demi kembali bersaing di papan klasemen. Bagi Indonesia tentu kemenangan akan menjadi modal penting untuk menatap laga selanjutnya. Apalagi tim-tim kuat sudah menunggu dan saling berebut tiket ke Piala Dunia. Ya, saya pikir mereka kalah karena gol di menit-menit terakhir. Tetapi kami tidak perlu terlalu fokus pada hal itu. Kami tahu Australia adalah lawan yang kuat dan kami harus memastikan diri siap menghadapi mereka. Seperti yang saya katakan diri memastikan mendapatkan poin, tutupnya. Dari 800 miliar rupiah dana operasional yang dibutuhkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bicara belak-belakan soal pengeluaran terbesar buat Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia memiliki jumlah pertandingan yang banyak tahun ini hingga tahun depan. Namun ini tak hanya buat Timnas Indonesia senior saja yang tengah berlaga di ajang internasional. Akan tetapi ini juga berlaku buat Timnas U17, U20, dan U23 yang tengah terus menjalani persiapan mengikuti ajang internasional. Untuk Timnas U20 Indonesia juga dalam September ini akan menjalani kualifikasi Piala Asia U20 2025. Begitu juga Timnas U17 Indonesia yang pada Oktober mendatang akan melakoni kualifikasi Piala Asia U17 2025. Selain mereka, ada juga Timnas Wanita Indonesia yang juga saat ini tengah sibuk mengikuti berbagai ajang internasional.
Erick Thohir secara terbuka mengungkapkan bahwa dana yang dibutuhkan timnas Indonesia itu banyak. Terkait pengeluaran terbesar itu tentunya pada perjalanan hingga tempat para pemain menginap seperti hotel dan makan. Pengeluaran terbanyak pasti perjalanan hospitality, hotel, makan, ujar Erick Thohir di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (6 September 2024). Kalau pakai makan tambah lagi, ya kan pertandingan juga banyak, ucapnya. Kemarin lawan India U17, itu juga waktu membawa tim India ada kos. Sama timnas Indonesia U20 juga seperti itu. Saat ditanya terkait berapa dana keseluruhan yang dibutuhkan timnas Indonesia, orang nomor 1 di PSSI ini dengan konsisten mengatakan bahwa dana yang dibutuhkan skuad Garuda dari semua kategori usia dan wanita. Dana yang diperlukan bisa mencapai 800 miliar rupiah untuk dana operasional dalam 1 tahun. Menurutnya, apabila dana sebanyak ini bisa dimiliki PSSI dalam setahun dan konsisten, tentu saja PSSI pun bisa menjalankan program dengan baik. Saya sudah pernah bilang bisa 800 miliar, kata Erick. Kalau mau konsisten seperti itu. Sementara itu, saat ini Erick mengaku bahwa dana yang baru dicapai dan didapatkan PSSI saat ini hanya setengahnya. Ia mengungkapkan secara rinci dana setengah atau sekitar 400 miliar rupiah ini baru didapatkan PSSI dari sponsor dan pihak swasta. Namun PSSI terus berusaha untuk bisa mencukup kebutuhan dana tim merah putih ini. Hal ini karena perjalanan timnas Indonesia masih panjang sehingga mereka akan terus berusaha mencukupinya. Sekarang kami dapat dari TV Rights 70 miliar rupiah, dari Bank Mandiri 80 miliar rupiah, dari pemerintah 120 miliar rupiah, jelas Erick. Terus penjualan tiket rata-rata 20 miliar rupiah per game. Berarti kalau 5 laga sudah 100 miliar rupiah. Lalu dari private sector kurang lebih ada 100 miliar rupiah dari berbagai brand. Salah satunya Extra Joss. Dan brand-brand lainnya mungkin kalau kamu lihat ada logo-logonya. Ya totalnya mungkin baru 400 miliar rupiah lebih. Tuturnya. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Kata Mes Hilgers dan Liano Reijnders saat jalani latihan perdana di Timnas Indonesia. Mes Hilgers dan Liano Reijnders akan jadi pemain yang segera merapat ke Timnas Indonesia. Berkas kedua pemain ini sedang diproses untuk secepatnya mendapatkan status WNI. Dengan jadwal yang ada, mereka diprediksi baru akan tersedia pada bulan Oktober mendatang. Mereka akan dipersiapkan berlaga melawan Bahrain dan Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya semua proses harus segera dikebut agar Shin Tae-yong semakin banyak memiliki opsi pemain. Dua pemain tersebut akan semakin menambah kekuatan Indonesia yang membawa misi lolos ke Piala Dunia. Meski belum resmi bisa membela timnas Indonesia, Mes dan Liano sudah menjalani latihan bersama timnas Indonesia. Hal yang sama juga sempat terjadi pada Jordi Amat dan Sandy Walsh sambil menunggu semua proses selesai. Mes dan Liano berada di pemusatan latihan skuad Garuda jelang pertandingan melawan Australia. Mereka juga ikut dalam latihan yang dipimpin langsung oleh Shin Tae-yong. Ini jadi langkah tepat agar mereka segera menemukan chemistry dengan pemain lain di timnas. Dalam sesi perkenalan, Mes Hilgers mengakui bahwa berada di timnas adalah sebuah kebanggaan.
Selain itu, dia mendapatkan sambutan hangat meski baru menjadi bagian skuad Garuda. Menurutnya, ini adalah momen yang luar biasa dalam karirnya. Saya senang berada di sini, luar biasa, kata Mas Hilgers. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement. Kapten Australia waspadai timnas Indonesia, teror supporter fanatik di stadion jadi perhatian khusus. Kapten timnas Australia Mati Ryan akan mewaspadai penuh timnas Indonesia. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 September mendatang. Skuad Garuda akan turun dengan kekuatan penuh dan disertai dengan dukungan puluhan ribu supporter yang akan hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah menahan imbang Arab Saudi, Indonesia dalam kepercayaan tinggi untuk mengamankan poin sempurna. Mati Ryan menjelaskan Indonesia akan lebih percaya diri saat berhadapan dengan timnya. Bermain di laga kandang tentu membuat mereka lebih nyaman. Apalagi Indonesia dikenal memiliki supporter fanatik dan selalu memberikan dukungan terbaik. Pertandingan di Indonesia ini, hal yang sama juga akan terjadi. Akan ada banyak penonton, mereka telah menunjukkan kualitas mereka tidak hanya saat melawan Arab Saudi baru-baru ini, tetapi juga di masa lalu. Dan fokus kami beralih kepada mereka dan membuat rencana permainan untuk memberikan hasil bagi kami dan tentu saja Australia, kata Mati Ryan. Kiper AS Roma ini menegaskan bahwa Australia akan membawa misi kebangkitan. Kekalahan dari Bahrain harus segera mereka lupakan dan berusaha memberikan yang terbaik saat melawan Indonesia. Indonesia dalam tren positif setelah sukses mencuri poin dari Arab Saudi. Mentalitas yang selalu kami coba dan terapkan dalam setiap pertandingan adalah untuk menghormati setiap lawan yang akan kami hadapi dan itulah yang pantas mereka dapatkan. Jika Anda memasuki sebuah pertandingan dengan rasa hormat yang salah, entah itu terlalu menghormati seseorang atau kurang menghormati seseorang, Mas Hilgers buka-bukaan kenapa akhirnya pilih timnas Indonesia meski sempat menolak. Pemain FC Twente, Mas Hilgers, akhirnya mengungkapkan alasan dibalik keputusannya memilih timnas Indonesia meski sempat menolak tawaran sebelumnya. Di usia 23 tahun, Hilgers mengaku bahwa ketertarikan terhadap timnas Indonesia baru muncul belakangan ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sebenarnya sudah memantau Hilgers sejak 2021, namun saat itu Hilgers belum tertarik bergabung. Dalam sebuah wawancara di YouTube FC Twente, Hilgers mengungkapkan bahwa PSSI sudah mendekatinya ketika ia berusia 19 tahun. Pada saat itu, Hilgers masih fokus pada kariernya dan belum bisa menerima tawaran tersebut. Ia mengaku bahwa PSSI menghubunginya melalui agen Fardi Bachdim yang merupakan kakak dari pesepak bola Indonesia, Irfan Bachdim. Fardi Bachdim berperan penting dalam mencari pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Hilgers menuturkan bahwa meskipun ada komunikasi dengan PSSI melalui Fardi, ia memilih untuk tetap fokus pada ambisinya menembus timnas U-Strip 21 Belanda. Namun seiring waktu, ia mulai merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap timnas Indonesia.
Saya mulai berpikir, mengapa tidak bermain untuk timnas Indonesia? Ujarnya. Perubahan sikap ini mendorong Hilgers untuk menghubungi Vardy Bachedin dan menyatakan minatnya bergabung dengan timnas Indonesia. Proses administrasi pun berjalan cepat. Dalam waktu 4 hari, semua dokumen selesai dan Hilgers resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Hilgers telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Jumat (6 September 2024) dan sudah mulai berlatih bersama timnas. Saya mengirim pesan kepada Vardy bahwa saya ingin bergabung dengan timnas Indonesia, jelasnya. Respons dari pihak PSSI sangat positif dan mereka tidak menyangka Hilgers akan menghubungi mereka. Dengan proses yang cepat, Hilgers kini siap untuk memberikan kontribusi terbaiknya untuk timnas Indonesia. And I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Satu striker sembuh dari cedera, timnas Indonesia semakin kuat lawan Australia. Kabar baik datang ke skuad timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa (10 September 2024). Pasalnya, salah satu striker timnas Indonesia sudah pulih dari cedera. Sosok tersebut adalah Dimas Drajat. Dimas Drajat sebelumnya mengalami cedera jelang timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Kamis 5/9/2024. Ketiga pemain itu tidak bisa bermain karena kuota pendaftaran pemain yang boleh membawa 23 nama saja. Sedangkan Sintayong membawa 26 pemain ke Arab Saudi. Untung saja timnas Indonesia sukses mendapatkan poin dari kandang Arab Saudi. Setelah pulang dari Arab Saudi, cedera Dimas Drajat sudah sembuh. Tidak diketahui cedera apa yang menimpa mantan pemain Persikabo 1973 itu. Kondisi Dimas Drajat aman, kata asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, kepada bolasport.com. Sementara itu, timnas Indonesia kini sudah berada di Jakarta sejak Jumat (6 September 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia langsung pulang setelah pertandingan melawan Arab Saudi pada Jumat (6 September 2024 pukul 02.00 waktu sana. Ragnar Oratmangoen sempat bingung pasca cetak gol ke gawang Arab Saudi karena Sandy Walsh selebrasi duluan. Winger timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen mengungkapkan momen penting saat dia mencetak gol melawan Arab Saudi. Gol tersebut membuat suasana Stadion King Abdullah Sport City seketika hening, terutama karena tendangannya yang keras sempat membentur Sandy Walsh sebelum akhirnya meluncur mulus ke gawang lawan. Momen ini sempat menimbulkan perdebatan mengenai siapa yang sebenarnya mencetak gol karena kontribusi kedua pemain sangat signifikan. Namun secara resmi gol tersebut diberikan kepada Ragnar dan dia sangat bersyukur atas keputusan ini. Ragnar merasa puas karena dia yang melakukan pergerakan kunci sebelum melepaskan tendangan tersebut. Dia mengaku sempat bingung apakah tendangannya benar-benar mengenai bek Arab Saudi atau tidak.
Setelah gol tercipta, Ragnar dan Sandi mengalami sedikit kebingungan. Sandi merayakan gol dengan penuh semangat ke arah supporter, membuat Ragnar berpikir bahwa Sandi yang mungkin menyentuh bola terlebih dahulu. Keduanya kemudian saling berdiskusi mengenai gol tersebut. Ragnar juga sempat bertanya kepada pelatih Shin Tae-yong mengenai siapa yang seharusnya diakui sebagai pencetak gol. Selama istirahat, Sandi mengira bahwa dia yang mencetak gol dan setelah pertandingan, mereka berdiskusi lebih lanjut. Beberapa media memberi kredit gol tersebut kepada Sandi, sementara yang lain kepada Ragnar, yang membuat mereka berdua bercanda tentang hal itu di Instagram. Hingga saat ini, Ragnar masih belum sepenuhnya yakin bahwa gol tersebut miliknya. Namun dia tetap bersyukur dan bahagia karena FIFA akhirnya memutuskan gol tersebut untuknya. Meskipun dia masih merasa ragu, Ragnar tetap berharap gol tersebut benar-benar miliknya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. Janji Mees Hilgers di Timnas Indonesia, kita akan ke Piala Dunia. Tetap jaga semangat. Mees Hilgers percaya diri dengan komposisi tim di Timnas Indonesia. Saat ini skuad Garuda sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga perdana, mereka sukses membawa pulang 1 setelah menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Selanjutnya, duel sengit akan terjadi saat mereka melawan Australia pada 10 September. Bagi Mees, laga tersebut belum akan menjadi debutnya karena proses pemindahan kewarganegaraan masih berlangsung. Berkasnya akan diselesaikan dengan Eliano Reijnders. Mees Hilgers menjelaskan dia sudah tidak sabar untuk membela Timnas Indonesia. Pada saatnya nanti, dia ingin memberikan kontribusi terbaik untuk tim. Dia juga berharap pasukan Shin Tae-yong bisa bertarung habis-habisan di babak kualifikasi Piala Dunia. Aku berpikir atau berharap aku bisa meningkatkan level permainanku dan bisa berkontribusi banyak pada hasil yang ingin kami capai. Ada kualifikasi Piala Dunia yang akan datang. Dengan tim saat ini, kupikir kami punya peluang bagus untuk lolos ke Piala Dunia. Pemain berusia 23 tahun ini menambahkan dia belum mempelajari dengan detail gaya bermain Indonesia. Namun beberapa pemain keturunan yang sudah ada di tim akan membuat proses adaptasi berjalan lancar. Menurutnya hal tersebut cukup krusial agar mereka bisa segera menemukan chemistry di lapangan. Aku tak tahu bagaimana mereka bermain di sana, tetapi para pemain Belanda sudah punya dasar yang bagus dalam hal komunikasi dan gaya bermain. Di Belanda sudah pasti kami punya tingkat dasar tertentu dan sependapat dalam hal permainan. It look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Komentar dan janji setia Jay Itzes usai dipercaya jadi kapten Timnas Indonesia. Jay Itzes akhirnya buka suara terkait dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia dalam laga lawan Arab Saudi dan janji jelang lawan Australia. Jay Itzes pertama kali dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia oleh pelatih Shin Tae-yong dalam laga perdana Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Venezia FC tersebut mengemban tugas baru dari Shin Tae-yong dan berhasil membawa skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi.
Tim Merah Putih menahan imbang Arab Saudi 1-1 dalam laga yang bergulir di King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Ia menjaga lini belakang timnas Indonesia dengan solid bersama Rizky Ridho dan juga Nathan Chuaon. Jay Itzes ditunjuk sebagai kapten timnas Indonesia menggantikan Asnawi Mangkualam. Hal ini karena sebelumnya ban kapten timnas Indonesia diemban Asnawi Mangkualam. Saat Asnawi absen, yang menjadi kapten tim adalah Jordi Amat. Apabila Jordi Amat absen dalam laga membela timnas Indonesia, nama Rizky Ridho yang akan dipercaya menjadi kapten tim Merah Putih. Sebelumnya lagi ban kapten timnas Indonesia dipakai Fahrudin Arianto, namun setelah namanya tak masuk lagi di skuad Garuda. Ia digantikan oleh Asnawi Mangkualam, tetapi kali ini Jay Itzes yang mendapat kepercayaan tersebut. Setelah dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia, Jay Itzes pun mengaku senang. Pemain berusia 24 tahun tersebut mengaku bangga karena dipercaya mengambil peran tersebut. Saya sangat bangga dan bersyukur bahwa saya memiliki kesempatan untuk mengenakan ban kapten, ujar Jay Itzes sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya Sabtu (7 September 2024). Kami memainkan laga kandang yang sulit, namun kami senang dengan 1 poin yang dapat kami bawa pulang, ucap Jay. Dengan hasil imbang itu, back squad Garuda itu merasa senang. Pasalnya bisa menahan imbang tim yang menempati ranking ke-56 dunia tentu saja tidak mudah. Akan tetapi ia dan rekan-rekannya merasa bangga dan berharap supporter bisa memberikan dukungan kepada tim saat timnas Indonesia melawan Australia nanti.